Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang perjuangan pahlawan Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Kehidupan awal Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar. Ayahnya bernama Teku Nanta Setia, yang juga merupakan keturunan Datuk Mahfudum Sati, perantau dari Minangkabau. Datuk Mahfudum Sati merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Datuk Mahfudum Sati mungkin datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Sedangkan ibunya merupakan putri Ule Balang Lampage. Pada masa kecilnya, Cut Nyak Dien adalah anak yang cantik. Banyak laki-laki yang suka kepadanya dan berusaha melamarnya. Cut Nyak Dien memperoleh pendidikan di bidang agama yang diajarkan oleh orang tuanya maupun guru agamanya. Pada usia 12 tahun, Cut Nyak Dien sudah dinikahkan oleh orang tuanya dengan Teku C. Ibrahim Lamnga. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Perlawanan saat Perang Aceh. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gelitarum, ia tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Teku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cut Nyak Dien. Pada awalnya, Cut Nyak Dien menolak. Namun, karena Teku Umar mempersilahkannya untuk ikut bertempur dalam medan perang, Cut Nyak Dien akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Teku Umar pada tahun 1880. Hal ini meningkatkan moral semangat pejuang Aceh melawan KP Ulanda, yang artinya Belanda kafir. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Sekitar tahun 1875, Teku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan menghubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September 1893, Teku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teku Umar gelar Teku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda, meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Teku Umar dan Cut Nyak Dien pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali lagi. Pengkhianatan ini disebut Het-Verraad van Teku Umar atau pengkhianatan Teku Umar. Teku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap baik Cut Nyak Dien dan Teku Umar. Namun gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jan van Swieten diganti, penggantinya adalah Jan Jacobus Ludovicus Hubertus Paul. Dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan.
Belanda lalu mencabut gelar Teku Umar dan membakar rumahnya, dan juga mengejar keberadaannya. Jenderal Johannes Benedictus van Hoots memanfaatkan ketakutan ini dan mulai menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak sebagai informan, sehingga Belanda menemukan rencana Teku Umar untuk menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Akhirnya Teku Umar gugur tertembak peluru ketika Cut Gambang, anak Cut Nyadin, menangis karena kematian ayahnya. Ia ditampar oleh ibunya yang lalu memeluknya dan berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid atau meninggal." Cut Nyadin lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyadin sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukan-pasukannya. Anak buah Cut Nyadin yang bernama Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Betong Lesage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Nyadin berusaha mengambil rencang dan mencoba untuk melawan musuh. Namun aksi Cut Nyadin berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyadin berhasil ditangkap, sementara Cut Gambang, anaknya Cut Nyadin, berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Masa tua dan kematian Cut Nyadin. Setelah ditangkap, Cut Nyadin dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun Cut Nyadin akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyadin merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu. Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Makam Cut Nyadin. Menurut penjaga makam Cut Nyadin baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh Ali Hasan. Pencarian dilakukan berdasarkan data yang ditemukan di Belanda. Masyarakat Aceh di Sumedang sering menggelar acara sarasehan. Menurut pengurus makam, kumpulan masyarakat Aceh di Bandung sering menggelar acara tahunan dan melakukan ziarah setelah hari pertama Lebaran.